Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadiqil Hasibuan dari Kreo Ruangan ICU membuat video komunikasi efektif dengan edukasi pasien dan keluarga pasien yang masuk ke ruangan ICU. Ya, ini dia videonya. Pak, Bu, saya mau menjelaskan kondisi Anda di ruangan itu. Silakan masuk, Bu. Suaminya siapa? Orang tuanya. Ayo, sama satu kakak atau adiknya. Ya, kita mulai penjelasan itu. Ini yang sudah terpasang alat bantu nafas. Itu alatnya seperti layar kecil. Itu monitornya. Saya ngejelasinnya di situ. Jadi biar lebih efektif. Saya lihatin dulu aja pasiennya, nanti tahu. Biar tahu nanti paham apa yang saya jelaskan. Silakan duduk. Bapaknya duduk satu atau mau ibunya juga? Ya. Itu bapaknya sebelah sini. Bapaknya sebelah sini, Pak. Bu, diminum dulu, Bu. Ya, biar ibunya lebih lega. Pak, minum dulu, Pak. Ya, minum dulu aja nggak apa-apa, Pak. Ini ada permennya biar ini. Minum dulu, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya, puasa ibunya. Oh, maaf ya, Bu ya. Sebelumnya selamat sore ya Pak ya, Bu ya. Saya perawat Sarijal yang bertugas di ruangan ICU ya. Yang bertugas di sore ini dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Saya mau menyampaikan kondisi Ibu Odah yang setelah masuk ke ruangan ICU tadi udah selesai dioperasi. Ya, sebelumnya saya mau nanya, Bapak sudah dijelaskan kan sama dokternya tentang penyakitnya dari awal? Iya. Nah, sudah ya. Jadi saya nggak ngebahas yang di belakangnya. Saya menjelaskan selanjutnya, menyampaikan dan mengedukasi yang berikutnya. Iya. Ya, jadi biar kita nggak mundur-mundur, ya, biar kita ke depannya terus. Oke. Sekarang Bu Oda masih penurunan kesadaran, ya Bu ya. Masih pakai alat bantu nafas, namanya ventilator, nama alatnya intinya alat bantu nafas. Itu kurang lebih 50% alat yang nafas, 50% ibunya yang nafas. Ya. Sampai kapan nanti sadar ya? Nanti ya kita berdoa, ya kita berdoa. Kita sebagai tim kesehatan memberikan pelayanan yang terbaik, ya Bu ya, memberikan tindakan-tindakan yang kita semua terbaik, tetapi kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberi kesembuhan ya dan mengangkat penyakit dan memberi penyakit juga Pak ya. Ya, sebelumnya juga saya mau menyampaikan bila sudah punya darah tinggi, ya. Enggak Pak, Bu, kalau saya jelasin ibunya biar ibunya paham. Yang bila sudah punya darah tinggi, itu penyakit yang tidak pernah sembuh total sampai akhir hidup kita. Iya, iya. PB itu intinya karena dari darah tinggi proses lahiran. Kalau udah punya darah tinggi, ya harus rajin kontrol, minimal cek tensi, ya. Kalau udah cek tensi, makanya kontrol nanti ke puskesmas, klinik bidan dokter terdekat, Iya. atau ke klinik-klinik terdekat, ya. Jangan sepele Bapak Ibu, karena tensi sekali saya ya. Jadi kontrol itu yang di pengajianmu awalnya. ya, saya ngasih tahu sekalian buat ibunya Pak, ya. Jadi di sini juga ibunya dirawat, ya. Kita pantau apapun nanti informasinya, mau itu perbaikan, alhamdulillah. Bila yang tidak kita inginkan itu terjadi keburukan, pasti kita sampaikan ke pihak keluarga. Makanya keluarga harus menunggu di luar 24 jam, nggak mesti 2 orang juga, nggak mesti. Tapi gimana keluarga mau 1 orang, 2 orang, enggak silakan. Penting ada.
Yang penting ada. Kenapa mesti ada Bapak? Gini Pak, Bu, Punten. Ya, kita aja yang sehat nggak tahu kapan sakit. Tiba-tiba aja batuk, tiba-tiba badan pegel-pegel, tiba-tiba aduh kok agak pusing kepala, meringis-meringis, benar nggak? Gimana yang sedang lagi sakit? Dan maaf, dirawatnya juga di ruangan ICU. Paham ya Bu ya? Iya, kita nggak tahu, nggak bisa kita bilang sejam 2 jam nanti ada panggilan, nggak juga. Oh, kalau misalnya nanti nggak ditungguin, buktinya udah sampai 5 jam nggak ada panggilan. Kita nggak tahu juga. Tujuannya adik keluarga itu ada di depan. Bila nanti kita misalnya dari dokternya ada dapat obat-obat baru, kita ngeresepin atau kita sampaikan untuk ditebus ke farmasi, keluarga ada. Atau ada tindakan baru persetujuan dari keluarga. Jadi dari dokternya misal menyampaikan ada tindakan-tindakan terbaru, kita harus menyampaikan ke keluarga dan keluarga setuju atau tidak. Itulah tujuannya. Tapi kalau ternyata keluarganya nggak ada, kita nggak bisa melakukan tindakan. Bukan susah, tidak akan kita lakukan tindakan. Jadi menghambat dan melambat. Karena belum nanti udah kita panggil, harus ada info konsen juga. Hitam di atas putih untuk nyatet-nyatet. Makanya itu tujuan ada keluarga nunggu di luar. Ya. Sampai sini sebelumnya saya mau menyampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Bapak, Ibu ada yang mau ditanyakan? Ibu mau ditanyakan tentang apa aja silakan, biar saya bantu. Biar Ibu tidak bertanya sendiri, tidak menjawab sendiri. Ya. Serahkan aja mau subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diselamatkan anak saya. Amin, amin, robbal alamin. Ya Bu ya, sekali lagi seperti saya bilang tadi Pak, Bu, yang menyembuhkan itu bukan perawat, bukan dokter, ya, bukan tim kesehatan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Perantaranya melalui dokter, melalui perawat, melalui bidan, ya. Kita Pak Allah mudah-mudahan disehatkan lagi. Amin, amin, Panjangkan lagi anak saya. kita berikan yang terbaik ya Pak ya. Kita berikan terbaik, tindakan terbaik. Kita tidak membedakan pasien, ya. Tidak ada kita membedakan pasien. Kita merawat, maaf Ibu Bapak, kita punya istri, punya anak, punya kumaha kalau seandainya dia pasien, bibi saya, kakak saya, teteh saya, atau adik saya, contohnya. Wah, perasaan saya itu kan juga punya keluarga. Kita merawat juga bagaimana seandainya pasien ini kita keluarga kita. Jadi kita sekali lagi Bu, kita tidak ada membedakan ini, enggak. Kita tidak ada. Kenapa kita bilang? Karena kita juga punya keluarga. Kita juga punya istri. Kita Mana itu? Ya? Pak dokter dari mana? Kenapa Bu? Rumahnya di mana? Rumah saya di Kecamatan Campean. Iya, Kecamatan Campean. Sini juga. Asli orang sini ya. Jadi itu kita tidak membedakan. Kalau nanti maaf mungkin ya dalam arti Ibu ada yang ingin bertanya, Bapak ada yang ingin bertanya, gedor aja atau ada bel, tulisan bel yang sebelah kanan, bel ya. Apa yang mau ditanyakan, tanyakan. Pasti kita nanti bantu jawab dan nanti dibantu jawab oleh dokternya juga kalau memang ada dokter spesialisnya. Kalau mau ketemu dokter spesialisnya itu biasanya sampai pagi dari jam 8 kurang lebih jam 8 sampai jam 1, jam 2 kurang lebih. Kita nggak bisa pastikan jamnya. Kenapa? Pertama karena kan pasien satu ruangan ini bukan ICU doang, belum poli, belum kalau tiba-tiba nanti dia di jalan ada trouble apa-apa kita nggak tahu. Benar nggak Pak? Kalau nanti saya bilang jam 9, ternyata datangnya jam 12, saya dibilang bohong dong. Benar nggak? Iya. Karena kan kita nggak tahu hari esok apa yang akan terjadi, benar nggak Pak? Jadi nggak bisa ngejamin lah. Iya, cuman kan kita nyampaikan dari jam 8 sampai jam 1, jam 2. Jadi makanya kita nggak tahu tiba-tiba di jalan ada yang kecelakaan, macet parah, bener nggak? Iya, apalagi dokter rata-rata rumahnya di Bogor, di Jakarta. Iya, lewatnya jalur ETA Pak, jalur Bogornya Jakarta ya mah. Ya, itu aja paling Bapak Ibu ya yang ingin saya sampaikan. Bila ada
yang mau disampaikan atau ingin bertanya, dan silakan gitu. Dan sekali lagi saya menyampaikan jam besuknya dari jam 11 sampai jam 12 Malam. pagi, Malam. dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Ya, sampai jam Sore. Iya, selebih itu nanti kebijakan kita aja kita kasih atau tidak. Karena di ruangan ICU itu nggak sembarangan keluar masuk pasien ya. Kalau bisa juga, maaf nih kalau ngebesuk teh keluarga inti dulu ya. Misalnya suami orang kakak adik bapak, kakak adik dari perempuan ya, benar tak? Gitu dulu, orang tua, mertua, intinya gitu dulu lah ya. Kasihan nanti takutnya, apalagi maaf ibunya juga kan ada permasalahan infeksi juga ya. Makanya ditaruhnya di ruangan ISO. Ya. Sampai sini Makasih, ada Pak. yang ditanyakan? Ada. Ya, Yang kalau mau gitu ditanya itu aja. terima kasih Pak Bu ya. Kami Menampilkan komunikasi tertib, edukasi keluarga dan pasien. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 RSUD Uliang menjadi pilihan utama masyarakat. RSUD Uliang jaya. RSUD Uliang, sarang heo.